kalau tadi mendengar, kalau benar-benar jujur ya, benar-benar dari bekas sosis, bukan bekas sosis, maksudnya piletan sosis, kan digiling ya. Berarti ini kan daging bersih, Bang. Bersih dong. Boleh nggak kalau buat manusia? Harga kira-kira dari harga pelet sekarang, setengahnya, sepertiganya, atau seperempatnya? Bisa sepertiganya. Dagingnya 80%, sisanya tulang. Dibalik. Berarti lebih bagus yang MDM dong? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kedatangan Bang Agus, Dewan Penasehat Ormas Wilayah Tangerang. Gini, beliau itu karena jabatannya sudah penasehat, sudah bijak, beliau juga sudah memberdayakan warga-warga sekitar. Kalau yang nonton konten-konten sebelumnya tentang budidaya, pasti udah tahu kredibilitas Bang Agus nih. Gini pemirsa, saya sudah berkunjung ke tempat beliau. Beliau juga salah satu petinggi di Kaisar sekarang. Jadi tempat beliau itu menggunakan pakannya itu bukan pelet, tapi CCM ya Bang. Iya. CCM itu apa Bang? Biar awal konten ini pemirsa tahu dulu. CCM itu apa Bang? CCM itu sisa filetan dari pabrik sosis. Sisa filetan dari pabrik sosis. Hanya sosis saja Bang? Sementara ini itu. Sementara jadi yang abang pakai itu sisa filetan pabrik sosis. Artinya filetan berarti ini umpamanya satu ayam utuh nih, pahanya lah gitu kan? Iya. Dagingnya dipilet. Iya. Tulangnya? Tulangnya enggak. Tapi kan tulang muda sama sisa daging masih ada. Oh, jadi tulang mudanya nih. Iya. Kalau tulang utuhnya mah enggak ikut. Enggak. Nah, tulang mudanya ini diapain? Digiling. Digiling. Itu yang disebut CCM. Digiling kasar. Digiling Sama pabrik. Sama pabrik. Kenapa harus digiling kasar, Bang? Kurang tahu. Mungkin memang gilingan dia kasar. Enggak, maksudnya kan kalau emang udah dipilet, kalau emang udah ada tulang halusnya tuh paha, dengkul. Ada tulang halusnya, ya kenapa harus dipilet kalau emang mau dibuang? Karena masuknya kan ke mesin. Jadi mesin masuk ayam utuh, terfilet otomatis. Nah, yang keluar kan tulang yang remuk. Keluar. Kalau tulang kerasnya? Daging. Tulang kerasnya? Termasuk. Jadi di CCM itu ada tulang keras, ya, ada tulang lunak, ada sisa daging. Ya. Itu yang disebut CCM itu, Bang. Ya. Nah, berarti CCM itu beda sama ayam tiren dong, Bang? Beda dong. Tapi pada realitanya kan ayam tiren juga ada yang dihancurin tuh, Bang. Iya. Jadi pakan juga tuh. Iya, ada banyak. Ada banyak tuh ya. Tapi kalau yang Bang Agus pakai yang CCM. Iya. Kalau ngomong halal haramnya bukan bidang kita sih Bang. Iya. Bukan bidang kita. Kita nggak bisa bilang halal haram. Tapi intinya berternak dengan pakan seperti itu menurut Bang Agus apa ya? Bahasanya tuh bukan waras atau enggak. Sah-sah aja nggak Bang? Sah-sah aja. Menekan pakan kan? Menekan ongkos pakan. Benar. Jadi sah-sah aja pakai pakan seperti itu. Sah-sah aja. Yang CCM itu kan bukan ayam tiren. Iya, bukan ayam tiren. Karena dia ayam tiren, segar, ayam hidup yang diproses. Yang diproses itu ayam hidup. Dagingnya diambil oleh perusahaan. Iya, sisanya dibuang. Pertanyaannya, pakan itu untuk ternak lele bagus Bang? Bagus Bang. Selama ini bagus? Bagus. Pertumbuhannya bagus. Kalau ada pemirsa mau beli? Boleh. Bener nih, boleh nih? Boleh. Ada berarti stok ada? Nah, kalau yang kita punya, itu kan ada dua versi. Yang CCM itu yang kasar, yang MDM itu lebih halus. MDM kepanjangan dari apa Bang? Jadi contoh misalnya, aku kurang paham ya. Kepanjangannya kurang paham? Ya. Jadi maksudnya kalau CCM itu dia dagingnya sisanya 20%. Iya. Selebihnya tulang. CCM itu daging murninya 20%. Ya. 80-nya tulang. Oke. Kalau MDM itu dagingnya 80%, sisanya tulang. Dibalik. Berarti lebih bagus yang MDM dong? Iya. Yang kan kalau saya lihat nih Bang Agus nih menggunakan pakan tadi tuh, ya saya nggak tahu lah CCM-nya mana, MDM-nya mana. MDM itu terpisah tulangnya benar-benar terpisah. Jadi yang murni adalah dagingnya yang halus, sudah kita giling. Tulangnya kemana pisahnya Bang? Pisah, buang. Jadi kalau orang beli MDM udah nggak ada tulang? Udah nggak ada tulang, daging murni. Bang Agus jual juga seperti itu?
Order berapapun ada bang? Order berapapun saat ini mungkin bisa cover ya 1 ton sehari mah. 1 ton sehari. Oh, orang belinya harus 1 ton? Iya. Kalau orang minum di bawah 1 ton? Boleh. Tapi kan ada ongkir jadinya. Ada ongkir ya? Ya. Kalau 1 ton nggak ada ongkir? Nggak ada ongkir, kita kirim. Asal jangan ke Papua. Nggak, berarti bang gini. Ini pemirsa nih pakan alternatif. Oh, harga biar ini. Harga kira-kira dari harga pelet sekarang, setengahnya, sepertiganya, atau seperempatnya? Bisa sepertiganya. Sepertiga dari harga pelet bang? Ya. Kalau harga pelet itu sekarang 12.000, berarti itu 4.000? 4.000. Yakin bang? Yakin. Per kilo? Per kilo. Wow. Oh. Nah, kacau juga. Daging murni lagi bang ya? Murni. Ini pertanyaan yang Bang Agus boleh jawab, boleh enggak? Kalau kira-kira ragu jangan dijawab. MDM ini yang tadinya daging murni, kalau tadi mendengar, kalau benar-benar jujur ya, benar-benar dari bekas sosis, bukan bekas sosis, maksudnya piretan sosis, kan digiling ya. Berarti ini kan daging bersih bang. Bersih dong. Boleh nggak kalau buat manusia? Dia buat bakso, dia buat otak-otak, dia buat produk, boleh nggak bang? Karena di pabriknya dia fabrikasi barang itu untuk pakan hewan. Iya. Jadi ya kita kasihkan pakan hewan. Tempatkan sesuatu sesuai porsinya. Ya, jadi karena sudah kan diporsikan untuk pakan. Ya, untuk dog food, untuk fish food, sudah begitu. Jadi artinya kalau untuk pakan manusia mungkin mereka juga nggak jamin. Tapi sebelum kalau ngelihat siklusnya, buat pakan orang masih boleh-boleh aja sebenarnya, walaupun sudah diporsikan ya. Yeah. Ibarat kata kita nih di rumah kita nih ada nasi, ada lauk nih, masih daging nih, daging. Cuma kita porsikan, ini buat si kucing nih. Nah ini yang buat kita makan. Ini sebenarnya bersih. Buat dimakan orang masih boleh kan sebenarnya kan, masih di atas meja makan nih. Yeah. Cuma karena kita porsikan sudah untuk kucing. Iya. Ya kasih kucing lah. Kasih kucing. Nggak, kali aja pemirsa gitu. Nih ngelihat konten ini nih, dagingnya bersih dari ini saya order ke Bang Agus Boleh, asal jangan ditumis. Kasih aja ke lele atau ke dog food, cat food. Karena memang peruntukannya begitu. Kalau dia mau buat makan manusia nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa. Cuma juga. Halalnya kan nggak ada haram bang. Nggak, iya, artinya pantas enggaknya ini mah. Nggak pantas enggaknya kan, karena kita belinya untuk pakan itu. Kalau beli buat kita makan mungkin dia kasih versi yang berbeda, saya juga kurang tahu. Cuma intinya yang Bang Agus punya ini adalah produk yang diperuntukkan untuk hewan, untuk pakan ternak, walaupun masih halal, masih bersih. Kalau yang beli ini mau untuk produk ke manusia, itu pilihan dia dah. Tapi boleh juga sih gorengnya agak lama mah. Belum pernah coba. Dan belum pernah yang beli. Kalau dia beli buat bakso, mending saya nggak jual. Catat pemirsa. Mending saya nggak jual. Tapi karena itu untuk pakan hewan. Kalau untuk salahgunakan artinya kalau memang porsinya untuk hewan, ternyata dia beli untuk bikin somai ayam, bakso ayam. Bang Agus bilang mendingan nggak dijual. Kalau beliau tahu, tapi kalau beliau nggak tahu lain cerita. Tapi kan rata-rata kan pembeli kita kan para pembudidaya. Benar. Yang beli sama kita tahu kolomnya mana sih? Iya. Tahu kolamnya di mana? Iya. Orangnya siapa? Karena masih area Tangerang tuh. Kecuali dia, kolomnya ada, tapi dia juga punya pabrik, toko bakso, bakso ya. Nah, kita curiga lah. Kembali ke CCM. CCM apa MDM tuh yang kita bahas, Bang? Apa sama aja mereka? Sama aja. Hanya prosesnya saja. Sama aja, proses saja sama kandungan daging sama tulangannya berbeda ya. Nah, kalau harga CCM, Bang, dari harga pelet seperberapanya Bang kira-kira? Ya kalau misalnya harga pelet 12.000, itu 4.000 lah. 4.000 sepertiganya, lebih kurang seperti itulah. Lebih kurang seperti itu. Itu selama usaha ini menggunakan bahan ini lebih menguntungkan atau ada risikonya, Bang? Kalau pakai ini untung terus. Kalau pakai barang ini air cepat rusak. Atau pakai bahan ini ikannya jadi kanibal. Apa seperti apa, Bang? Ada risikonya untuk kalau di kolam tanah sih nggak terlalu berisiko ya. Untuk kolam tanah. Tapi kalau kolam terpal tadi mungkin airnya gampang tercemar. Jadi kita mesti sering ganti air, sering kucur gitu kan.
terus pengendapannya lebih banyak, pakan sisanya, air nggak mudah bau dan lain-lain. Tapi sejauh dia di empang pasti terurai sama lumpurnya. Teman-teman, bagi yang mau mencoba nih, Bang, saya mau coba nih. Saya beli gak banyak dah, umpama nih, saya mau beli 10 kilo dulu. Boleh, Bang? Datang, dijemput sendiri, dia ambil sendiri, dia beli sendiri, dibawa tuh, Bang. Boleh, boleh dong. Bau nggak tuh, Bang? Enggak, karena dia freeze kan? Beku banget. Bukunya bukan buku freezer loh itu. Bukunya bukan buku blasting. Jadi kalau blasting itu bisa kita taruh di suhu. Jadi suhunya lebih tinggi daripada freezer, daripada cold storage. Terus tingkat mencairnya perbedaannya apa? Lebih lama. Lebih lama yang punya blasting. Contoh misalnya kita jemur di panas-panas es batu sama si MDM tadi. Es batunya cair, ini belum cair. Oh gitu. Ya. Saya dari Bekasi. Jadi saya beli di tempat abang beku nih. Saya bawa pulang ke Bekasi. Masih beku nih, Bang. Cair 2 hari lagi. 2 hari lagi baru cair? 2 hari lagi cair. Kalau sebelum cair saya kasih ke ikan? Nggak apa-apa. Beku-beku gitu. Dibagi aja. Kayak bolu? Iya, kayak bolu. Saya pernah tuh praktek kayak gitu, saya pernah. Tapi saya emang daging beku. Emang daging beku saya, bukan nggak lain kasus lah, kita lain kasus. Saya nggak bahas itu karena lain kasus. Kembali lagi nih, Bang. Artinya orang yang mau coba MDM, mau coba pakan alternatif, beli di abang juga bisa. Boleh. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau emang kurang pasokan 1 ton, saya cari lagi link gitu, Bang ya. Betul ya? Saya cari lagi link. Harga 4.000, tapi nggak tahu lah. Iya. Ntar ujung-ujungnya karena tinggi permintaan naik lagi. 4.000 aja insya Allah. Kita mau budidaya lebih beruntung kan? Benar. 4.000 aja. 4.000 aja. Pajak kontennya lain, pemirsa. Oh, itu lain lagi. Enggak, itu urusan kalian aja. Saya sih bisa cuap-cuap aja. Kembali lagi ke MDM. Gini, kalau tadi kita udah dengar sendiri Bang Agus bilang, MDM itu adalah dari daging murni. Dari daging murni yang 80% daging, 20% tulang. Kalau dibuat banyak yang menyalahgunakan nih. Tapi ini dari Bang Agus nih sudah memproyeksikan atau mengarahkan ini untuk hewan ternak aja, Bang ya. Jadi Bang Agus, kalau konten ini ditonton sama peternak. Jujur nih, ditonton sama peternak. Begitu ditonton, Saudara Agus ini bisa menjual MDM atau CCM atau apalah namanya, yang penting daging udah dihancurkan. Saya peternak, ayam tiren saya banyak, Bang. Ayam tiren saya banyak. Saya giling, bisa nggak kerja sama Bang Agus jualin? Nggak bisa, sebab kita bukan ayam tiren. Beda sama ayam tiren. Beda ayam tiren. Kalau iya ini atau tanpa Bang Agus tahu, Bang Agus nih kita ada sisa ayam stok nih, saya mau giling nih. Bang Agus bisa bantuin jual nggak? Kalau ada yang ngajak kerja sama kayak gitu gimana, Bang? Ya nanti saya bilang itu yang ini ayam tiren, yang ini MDM. Jujur ya? 2 versi. Jujur ya? Iya dong. Gila lo ayam tiren. Bau ya, Bang? Ya namanya bangke. Kalau CCM? CCM karena dia MDM? Fresh, dia beku, ya kan baunya tidak terlalu bangke banget. Tidak terlalu bangke banget. Namanya bangke lah. Jadi intinya MDM sama membedakan yang ayam tiren sama ayam fresh dari baunya aja, Bang ya? Ya, baunya menyengat ya, karena namanya ayam udah busuk ya. Ayam udah tiren digiling. Itu pemirsa tuh. Jadi jangan menganggap semua daging giling itu sama. Semua daging giling itu ini CCM. Semua daging giling itu atau ayam tiren yang dimatiin, yang digiling. Perbedaannya kayak gitu, Bang ya? Insya Allah kalau belanjanya di Bang Agus, belanjanya di kita nih, di grup Bang Agus nih, nomor teleponnya ntar yang minat kontak saya aja, nanti saya kasih nomor teleponnya. Soalnya kalau nomor telepon dicantumin kadang-kadang spam. Spam orang-orang kesian, orang mau tidur mau apa. Kalau ke saya sih bukan. Insya Allah nggak dibuka. Lo respon, tapi insya Allah saya respon semuanya. Yang mau beli cece, yang mau beli ya begitu-gitulah. Intinya kalau masih area Jabodetabek masih bisa handle, Bang Agus. Kalau yang belinya dari Jawa Tengah, handle kalau banyak. Bener. Pengirimannya pakai apa tuh? Mobil paket biasa? Paket aja, paketnya dia tanggung. Ya bau, Bang, paket orang busuk lah. Loh, enggak kan, kita ada paket kayak sehari sampai? Bukan. Paket yang keluar kota kan ada. Paket yang keluar kota. Jadi kita sewa
sewa kendaraannya. Oh. Saya jadi untuk pakai ke sana. Kayak losbak. Kalau gitu pembelian juga minimal tonan kali. Iya dong. Kalau cuma sebungkus 2 bungkus, sebungkus 2 bungkus ngopi aja di rumah, ngapain dagang? Bagus, ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesan arti kata ini sebelum kita closing nih. Pesan-pesan buat peternak daripada menggunakan pelet yang harganya makin melangit, boleh menggunakan CCM asalkan kolam tanah atau gimana atau kolam terpal bisa mungkin Bang, atau gimana pengalaman dari Bang Agus sendiri? Ada pesan-pesan nggak? Intinya berbudaya itu yang jujur-jujur aja lah Pak. Kalau mau mencari keuntungan lebih besar, ya gunakan dengan ongkos yang rendah tapi barangnya benar untuk pakan, sehingga barokah buat kita kan. Itu aja pemirsa. Jadi intinya pemirsa, pakan mah bebas. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus pakai yang lebih mahal? Yeah. Apalagi cuma buat pakan ternak. Yeah. Yang penting jujur, barokahnya ada. Ya seperti itu kira-kira Bang Agus ya. Yeah. Berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Kalau yang mau beli langsung hubungin beliau jualan, gitu ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.